Okay, I don't know what kind of sick joke you're playing, Wednesday. No, that's a lie. She was a Hyde. You have no idea what's coming. And I can prove to you that they are Hydes. There is no more time. You're toxic. Leave! What does all of this have to do with me? Tacere, benedicere. Wednesday memanggil Tyler untuk bertemu di hutan. Tanpa basa-basi, Wednesday mengucapkan kecurigaan bahwa memang Tyler lah pelaku monster yang selama ini ia cari. Hal tersebut diperkuat dengan penerawangan Wednesday yang muncul saat mereka berciuman di kafe pada malam kemarin. Rupanya, Wednesday ini berkomplot dengan teman-temannya untuk menginterogasi Tyler. Kemudian, dengan kemampuan sihir Bianca, berhasil membuat Tyler ini tak sadarkan diri dan ia disekap di ruangan pribadi seni Xavier. Tetapi, karena Tyler ini tidak mau mengaku, Wednesday terpaksa menggunakan cara kasar untuk memunculkan wujud asli Tyler. Tetapi, karena teman-temannya ini merasa hal itu di luar kesepakatan dan takut mendatangkan masalah, mereka pun kabur. Teman-teman Wednesday melaporkan keributan yang terjadi kepada Clarissa. Lalu Clarissa ini menelepon ayah Tyler untuk menyelesaikan keributan yang terjadi. Wednesday pun digerebek oleh kepolisian yang tak lain dipimpin oleh Sheriff ayahnya Tyler. Tetapi untungnya Sheriff dan Tyler tidak melakukan tuntutan terhadap Wednesday sehingga ia bisa lolos. Ketika akan pulang, Tyler meminta berbicara secara pribadi kepada Wednesday. Rupanya, pembicaraan itu tidak lain adalah pengakuan Tyler atas tuduhan yang diajukan padanya. Tyler mengatakan bahwa ia masih ingat para teriakan korban yang sempat ia ambil nyawanya satu persatu. Sebelum pergi, ia pun mengancam Wednesday untuk menunggu aksi brutalnya selanjutnya. Akibat perbuatan Wednesday, Clarissa sangat marah, dan ia pun diusir dan dikeluarkan dari sekolah Nevermore. There's no more time and there are no more deals, Wednesday. I'm very disappointed. Singkat cerita, Wednesday meminta bantuan kepada Xavier yang sedang dipenjara. Tapi ia enggan membantu Wednesday karena sudah merasa kecewa atas penghinaan dan tuduhan yang dilayangkan kepadanya kemarin. Sehingga bagi Xavier, Wednesday telah menghancurkan hidupnya. Go far away and never come back. Leave! Esokan harinya, Wednesday pun bersiap-siap untuk pergi dan sudah mengemasi barangnya. You're right. Sebelum pergi, Wednesday menemui Eugene, temannya yang sudah sadar. Ia mendapat sedikit petunjuk dari Eugene bahwa pelaku yang membakar gua sebelum ia diserang oleh monster, ia memiliki ciri-ciri menggunakan bot warna merah yang memercikan api. Wednesday menduga jika ia adalah Thornhill, salah satu profesor yang mengajar di Nevermore, yang sebenarnya merupakan putri bungsu keluarga Great bernama Laurel yang sedang menyamar. Pada malam harinya, Wednesday menemui Thornhill di laboratoriumnya. Dengan membawa Tyler sebagai saksi atas pengakuannya, Wednesday menduga bahwa Thornhill memanipulasi Tyler menjadi budaknya dan untuk melaksanakan segala rencananya. Setelah Laurel ini mengakui dan merasa percaya diri bahwa Tyler hanya akan mendengarkan perkataan tuannya, tak disangka bahwa Wednesday ini berkomplot dengan Clarissa yang menyamar dengan wajah Tyler agar ia mengakui rencana jahatnya. Laurel pun kaget dan ia langsung menghabisi Clarissa. Ketika akan menyelamatkan Clarissa, Wednesday dipukuli oleh Thornhill sehingga Wednesday pun pingsan. Tapi untungnya ada Ting yang sedang memata-matai kejadian yang terjadi.
Sementara itu, Eugene menghubungi Enid yang merasa khawatir terhadap Wednesday yang tidak ada kabar dari tadi siang. Lalu, Eugene menceritakan bahwa Thornhill dibalik semua bencana yang terjadi di Nevermore. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba Ting masuk ke kamar Enid dan membuat isyarat bahwa Wednesday diculik ke makam Cragston. I have to admit, that shape. Wednesday disekap dan dirantai di sebuah ruangan. Ketegangan pun terjadi antara Thornhill dan Wednesday. Diketahui bahwa Thornhill masih merupakan keturunan dari Cragston. Thornhill merasa benci terhadap keluarga Adam, terutama kepada Gody Adam yang telah membunuh moyangnya. Keluarga Grace juga diketahui membenci orang-orang outcast yang merampas tanahnya yang dibangun menjadi sekolah Nevermore. Thornhill mengatakan bahwa ia saat ini sedang melanjutkan misi Cragston dan gara-gara misi itulah keluarganya pun dibunuh pada masa lalu. Ternyata potongan tubuh yang dikumpulkan oleh monster adalah salah satu cara untuk membangunkan Cragston. Wednesday kini juga mengetahui bahwa buku bayangan Gody Adam yang ada di penjara ternyata dicuri oleh Thornhill. Menurut Thornhill, kedatangan Wednesday ke sekolah Nevermore malah menggerakkan aksinya karena ia menganggap bahwa Wednesday lah sebagai kuncinya. Karena ketika Gody Adam menyegel Cragston, ia menggunakan darahnya. Sehingga untuk membangkitkan Cragston, ia membutuhkan darah keturunan Gody Adam. Dan Wednesday lah yang akan dijadikan tumbal untuk ritual pembangkitan Cragston pada malam bulan purnama. Ritual pun dilangsungkan dan Thornhill mulai membacakan mantra untuk membangkitkan Cragston. Come Luna Rubra, Tingset Resergay, Resergay. Ritual berhasil dilakukan dan Cragston pun bangkit. Di tengah amarah, Cragston langsung menusuk Wednesday dan mereka pergi untuk merencanakan aksi memusnahkan seluruh para keturunan outcast. Singkat cerita, untuk mengamankan para siswa, Bianca, Kate, dan lainnya mencari cara untuk mengevakuasi para siswa yang sedang terancam akan dibunuh. Lalu, Ting dan Enid pergi untuk menyelamatkan Wednesday. Di tengah Wednesday sekarat, Gody muncul dan mengatakan bahwa jantung Cragston harus ditikam agar ia bisa lenyap selamanya. Ia juga mengatakan bahwa kalung yang diberikan ibunya bisa dijadikan jimat untuk menolong hidupnya. Dengan bantuan kalung itu, akhirnya Wednesday bangkit dan luka tusukan serta sobekan di tangannya pun hilang secara perlahan. Singkat cerita, Enid berubah menjadi serigala, dan ia pun merasa senang karena dengan begini ia bisa membantu Wednesday. Ketika sedang menyusuri hutan, tiba-tiba Wednesday bertemu dengan Tyler. Karena amarahnya ini bangkit, ia berubah menjadi monster dan sempat mencekik Wednesday. Tetapi untungnya, sebelum dicakar Hyde, Wednesday ditolong oleh Enid yang telah berubah menjadi serigala. Kembali ke sekolah Nevermore, para siswa semakin panik sesampai Cragston muncul di sekolah itu. Cragston membuat kekacauan dan membakar Nevermore. Singkat cerita, akhirnya Enid berhasil mengalahkan Tyler. Wednesday lalu muncul dengan pedang di tangannya untuk menghadapi Cragston. Sempat terluka akibat panah Cragston, dengan gagah Wednesday bisa bangun dan langsung bertarung dengan Cragston. Di tengah pertarungan, pedang Wednesday patah akibat serangan brutal dari Cragston. Akhirnya, Bianca dan Wednesday bisa menusuk Cragston tepat di bagian jantungnya dan ia pun berubah menjadi kepingan abu dan musnah. Merasa putus asa, Thornhill pun mengancam Wednesday dengan pistol. Tetapi rencana tersebut gagal dengan serangan sekumpulan lebah yang telah dikumpulkan oleh Eugene untuk menyerang Thornhill.
Akhirnya, para murid Nevermore bisa lolos dari ancaman Cragston. Singkat cerita, musim liburan telah tiba. Wednesday bersiap-siap akan pulang ke rumahnya. Sebelum berangkat, ia bertemu dengan Xavier. Ia memberikan hadiah kepada Wednesday sebuah handphone. Karena yang kita ketahui ya, bahwa Wednesday itu sangat anti terhadap sosial media dan menghindari komunikasi dengan siapapun. Ketika di jalan pulang, Wednesday menerima sebuah pesan misterius. Ia yakin bahwa masih ada agenda yang tersembunyi dari kasus tersebut. Dan series Wednesday season 1 pun tamat. Kira-kira rahasia tersembunyi apa ya yang belum diungkap oleh Wednesday dalam kasus ini? Kita tunggu saja di series Wednesday season 2 yang akan datang. Bye-bye!